Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu dimensi dalam hidup ini yang kita harus benar-benar alami. Satu dimensi yang kelihatannya sederhana tetapi tidak sederhana, yaitu mempercayai Allah yang hidup. Banyak orang percaya akan Allah, percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup. Tetapi hampir semua, mereka mempercayai Allah dalam dimensi fantasi. Dalam dimensi fantasi, dalam dimensi pikiran, dalam dimensi nalar, dalam dimensi keyakinan akal. Tetapi belum dalam dimensi kenyataan. Coba kita jujur ya saudara. Kita sudah menjadi Kristen lama. Tetapi kalau kita masih memiliki perasaan takut atas sesuatu, berarti kita masih belum masuk dimensi percaya yang benar. Kalau kita percaya Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah maha hadir, Allah itu baik, dia Bapa kita, dia peduli kita, dia pasti melindungi kita, dia pasti membela kita. Mestinya tidak ada perasaan takut terhadap sesuatu. Nah, faktanya kita sering merasa takut atas sesuatu yang kita tidak perlu takuti. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita benar-benar memiliki dimensi percaya yang benar bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, pasti kita akan hidup suci. Pasti hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita pasti takut akan Dia. Jangankan dosa besar, dosa kecil, ketidakjujuran yang mungkin dianggap itu biasa atau diplomasi atau ramah tamah yang berlebihan dan dibuat-buat. Dengan mudah kita lakukan dan kita merasa nyaman dan aman-aman saja. Padahal itu munafik, saudara. Dan itu sudah biasa kita lakukan selama bertahun-tahun. Saya pelakunya juga, saudara. Ya, bukan tidak melakukan, saya pelakunya juga, maka saya bisa bicara demikian. Nah, kalau kita masuk dimensi percaya yang benar, kita akan berjuang untuk tidak melukai perasaan Bapa Allah yang hidup, yang hadir. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mempercayai Allah itu hidup, Allah itu maha hadir, kita akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Oh saudara, kalau sampai bisa menyenangkan hati Allah, menjadi kesukaan Bapa, waduh saudara. Itu sukses saudara. Sukses di atas segala kesuksesan, keberhasilan di atas segala keberhasilan. Makanya kita harus benar-benar, saudaraku, berjuang untuk bisa masuk dimensi ini. Ya, saudara. Tuhan mau kita masuk dimensi ini. Tetapi saudara tidak akan pernah mengalami dimensi ini selagi saudara tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari wajahnya. Sungguh-sungguh serius mau berurusan dengan Allah yang tidak kelihatan
oleh mata jasmani, tapi Allah yang benar-benar real, nyata, hidup, dan maha hadir, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar mencari wajahnya. Seperti kita bangun pagi waktu Indonesia ini untuk berdoa setiap hari jam 5, ini bagian dari usaha kita mencari wajah Tuhan, saudara. Usaha kita yang serius untuk bisa benar-benar mengalami Tuhan. Bisa memiliki percaya dalam dimensi yang benar. Dimensi realitas, bukan fantasi atau sekedar nalar. Bahaya loh saudaraku kalau kita merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan. Dan yakin diri tahu banyak tentang Tuhan membuat kita tidak sungguh mencari Tuhan, saudara. Jadi kita sendiri memiliki iman yang beku, dan kalau sampai orang seperti itu melayani sebuah gereja, entah sebagai pembicara, wakil gembala, atau bahkan gembala, wah, jemaat ikut di-freeze, dibekukan imannya. Oleh sebab itu kita sekarang mau melangkah mengalami Tuhan. Tidak diragukan doktrin, olah nalar yang telah kita lakukan selama bukan belasan, puluhan tahun, saudara. Saya usia 62, mau masuk usia 63, saudara. Mengajar sudah lama sekali. Ya. Waktu saya mengajar mungkin beberapa teolog muda hari ini juga baru lahir, saudara. Baru lahir. Tetapi tidak sedikit mereka yang merasa sudah mengenal Allah. Rasa-rasanya ya mau ngajak berantem, ribut, debat gitu saudara ya. Tanduknya itu langsung dimajukan gitu. Kalau singa itu seperti cakarnya disiapkan. Ayo siapa yang mau lawan aku debat. Nah, bayangkan kalau orang-orang yang pintar bicara ini, yang hanya pintar bicara, memiliki keyakinan hanya secara akali, fantasi, semuanya sebuah rumusan, format, definisi verbal, kata kalimat, iman jemaat di-freeze, dibekukan tanpa mereka menyadari karena mereka membawa pikiran hanya kerana olah nalar itu. Allah yang hidup harus dialami, saudara. Harus benar-benar dialami. Karena Allah itu memang ada, nyata, dan maha hadir. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Musa yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu Allah kita. Allah kita hari ini. Allah kita sekarang, bukan hanya Allah dalam sejarah, bukan hanya Allah dalam rumusan, tapi Allah yang bersentuhan dengan kita. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah-masalah berat. Dan di situ Tuhan mengajar kita seberapa kita mempercayai Dia. Mau pakai taktik, politik, atau kita berserah bersandar. Lalu pertolongan Tuhan akan datang, saudara. Ya, pertolongan Tuhan. Kita tidak mengandalkan manusia, kita hanya mengandalkan Allah saja. Tapi Tuhan bisa pakai manusia. Bukan kita yang cari-cari manusia, nanti ada situasi di mana orang bisa membantu kita. Bukan kita yang mulai mencari orang, orang yang malah mencari kita. Heran itu, saudara. Orang bisa berkata, ada masalah apa you? Loh, saya nggak cerita kok. Siapa yang cerita? Nah, kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Ayo kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan mengatakan, kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa.
Ya, ada kata yang dipandang ekstrim tetapi itu kata bagus atau kalimat itu bagus. Aku taruh leherku di bawah pedang-Mu Tuhan. Kalau aku salah, penggalah kepalaku. Tapi kalau Engkau pandang benar, lindungi aku. Itu kalimat yang bagus. Supaya kita juga jangan hidup sembarangan, saudara. Jadi ayo kita mengalami Tuhan. Maka saya mengajak saudara untuk puasa. Ayo kita mencari wajah Tuhan. Mulai hari Minggu sore besok kita makan terakhir Minggu malam atau Minggu sore. Lalu kita makan lagi sore berikut. Ada orang tanya-tanya terus soal puasa ke saya. Ini bagaimana, ini bagaimana. Khotbah saya hari Selasa yang lalu itu menjelaskan soal puasa. Saudara, please deh dengarkan khotbah saya Selasa yang lalu, itu hari Selasa tanggal 4. Tanggal 4 dari Selasa saya sudah khotbahkan mengenai puasa dan itu cukup jelas. Puasa bukan soal tidak makan, tidak minumnya. Kita puasa sekitar 24 jam. Sekitar itu bisa 22, 23, paling rendah 20 jam. Bisa. Pak, gimana kalau kami dari jam 12 ke jam 12 malam sudah dari jam 12 siang sampai besoknya jam 12 siang. Ya enggak apa-apa. Ada yang enggak sanggup harus minum obat ya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 pagi makan, minum obat, tidak makan sampai jam 6 sore. Itu juga bagus untuk sehat tubuh kita, saudara. Ya, ayo kita mencari wajah Tuhan. Ya, kita bukan orang hebat, kita orang nekat. Ya, kita mencari wajah Tuhan karena kita miskin, hina, papa, tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan. Kita berlindung kepada Tuhan. Kita tidak hebat, makanya kita perlu bertobat, terus bertobat dan dibaharui, saudara. Nanti Senin, saudaraku, jam 6 kita berdoa di Mall Arta Gading jam 6 ya. Dari Senin besok ini, Sabtu, besok Minggu, Senin jam 6. Selasa setengah 7, Rabu Kamis jam 6, Jumat setengah 7 lagi. Nanti kapan-kapan kita puasa lagi, mungkin lebih lama lagi. Ya sudah, kita memburu Tuhan terus ya. Kita lari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya, dan terbang setinggi-tingginya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk suara-Mu yang kami dengar. Firman-Mu mengatakan, carilah aku, maka kamu akan mendapatkannya. Firman-Mu mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, bahwa kalau kami percaya bahwa Allah itu ada dan kami mencari Allah, maka Bapa pasti memberikan kami upah, memberkati dan merahmati kami. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Terima kasih yang mulia Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati saudara semua.